Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok 4 yang beranggotakan pertama, Devi Novitasari dengan NIM 2019-04-20-020. Yang kedua, Nisa Dwi Rahmanita dengan NIM 2019-04-20-047. Yang ketiga, saya sendiri, Muhammad Khairul Huda dengan NIM 2019-04-20-279. Dan yang terakhir, Muhammad Krisna Budi Wibisono dengan NIM 2019-04-20-290. Kami kelompok 4 akan menjelaskan materi bab 4 akuntansi kombinasi bisnis, yaitu konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan dari dua atau lebih entitas legal atau yang sudah diketahui oleh hukum atau negara yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Untuk mencapai hal tersebut, proses konsolidasi memerlukan prosedur untuk mengeliminasi semua transaksi kepemilikan antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan. Prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasi termasuk penggunaan kertas kerja dibuat untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak-anak perusahaan sehingga tampak sebagai entitas tunggal. Titik awal persiapan pembuatan laporan keuangan konsolidasi adalah pembukuan dari masing-masing entitas terpisah. Karena entitas konsolidasi tidak memiliki pembukuan, seluruh nilai yang tertera dalam laporan konsolidasi aslinya terdapat di pembukuan induk perusahaan atau anak perusahaan atau kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi atau neraca lajur konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi atau consolidation work paper merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasikan dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan. Seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Perlu diingat bahwa terdapat pembukuan untuk entitas konsolidasi. Induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya sebagai entitas legal dan akuntansi terpisah. Masing-masing mempunyai pembukuan terpisah. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, saldo akun diambil dari pembukuan terpisah induk perusahaan dan tiap anak perusahaan kemudian dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi disusun setelah semua penyesuaian dan eliminasi dari saldo yang terdapat dalam kertas kerja konsolidasi. Format kertas kerja. Kertas kerja konsolidasi atau neraca lajur konsolidasi mempunyai 4 kolom, yaitu pertama, nama akun, kedua, data neraca percobaan, ketiga, ayat jurnal eliminasi, dan yang terakhir, konsolidasi. Data neraca percobaan memiliki 2 kolom, yaitu induk dan anak. Ayat jurnal eliminasi memiliki 2 kolom, yaitu debit dan kredit. Format kertas kerja konsolidasi dapat dilihat di bawah ini. Karakteristik ayat jurnal eliminasi. Ayat jurnal eliminasi atau eliminating entries digunakan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan total saldo akun dari perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi yang terpisah untuk mencerminkan angka yang akan muncul jika semua perusahaan yang secara legal terpisah tersebut merupakan perusahaan tunggal. Ayat jurnal eliminasi hanya muncul di kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pembukuan perusahaan-perusahaan terpisah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Ayat jurnal eliminasi digunakan dalam kertas kerja untuk menaikkan atau menurunkan total saldo gabungan dari masing-masing akun sehingga hanya transaksi dengan pihak eksternal saja yang akan tercermin dalam angka konsolidasi. Selanjutnya adalah ayat jurnal eliminasi. Ada beberapa ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada akhir dari suatu periode tetapi diperlukan di akhir-akhir periode. Berikutnya adalah pinjaman dari induk perusahaan ke anak perusahaan pada bulan Desember 20 kali 1, dilunasi pada bulan Februari 20 kali 2, memerlukan ayat jurnal untuk mengeliminasi piutang dan utang antar perusahaan pada tanggal 31 Desember 20 kali 1. Selanjutnya adalah ayat jurnal eliminasi. Beberapa ayat jurnal eliminasi diperlukan di dalam kertas kerja konsolidasi tiap laporan keuangan. Konsolidasi disusun untuk beberapa periode. Nah, di sini contohnya adalah jika induk perusahaan menjual tanah ke anak perusahaan dengan harga yang lebih tinggi, yaitu 5 juta rupiah dari biaya peroleh tanah tersebut. Ayat jurnal kertas kerja diperlukan untuk mengurangi saldo tanah sebesar. Nah, selanjutnya itu adalah penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisiasi kepemilikan penuh. Nah, di sini konsolidasinya itu yang paling sederhana terjadi jika laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan dengan hubungan istimewa dikonsolidasi sesaat setelah
timbulnya hubungan induk perusahaan anak perusahaan melalui penggabungan usaha dan baru usaha atau melalui pembentukan anak perusahaan baru. Nah, selanjutnya di sini ada neraca untuk PT induk dan anak 1 Januari 20 kali 1 sesaat sebelum penggabungan usaha. Nah, di sini sudah tertera ada aset, ada PT induk, terus ada PT anak. Nah, untuk asetnya di sini ada kas, piutang, usaha, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan. Dan ada juga akumulasi penyusutan. Nah, selanjutnya itu kewajiban dan ekuitas. Ada utang usaha, utang obligasi saham biasa, laba ditahan. Nah, selanjutnya ini adalah kepemilikan penuh, dibeli pada nilai buku. Pada contoh pertama, PT Induk membeli semua saham biasa beredar dari PT Anak seharga 300.000. Pada tanggal penggabungan usaha, nilai wajar dari masing-masing aset dan kewajiban PT Anak sama dengan nilai buku. Nah, selanjutnya di sini ada PT Induk mencatat akuisisi saham di pembukaan pada tanggal penggabungan usaha dengan ayat jurnal sebagai berikut. Yaitu ada 1 Januari dikali 20 kali 1 ada investasi pada saham PT Anak dan kas mencatat pembelian saham PT Anak. Nah, sudah tertera di sini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nisa. Selanjutnya, neraca untuk PT Induk dan Anak 1 Januari 20X1 sesaat setelah penggabungan usaha, di mana jurnal di sini mendapat perubahan, yang mana kas dihilangkan menjadi investasi pada saham PT Anak, sehingga dapat dilihat pada akun aset sebesar 50 juta, dan ada tambahan akun yaitu investasi pada saham PT Anak 300 juta, yang mana hasilnya 100 juta, seimbang dengan kewajiban dan ekuitas 100 juta. Kemudian pada jurnal PT Anak sama dengan jurnal sebelumnya yaitu sebesar 500 juta. Kertas kerja neraca konsolidasi 1 Januari 20X1 tanggal penggabungan usaha 100% pembelian pada nilai buku. Kemudian kita lihat di kolom eliminasi yang terdapat dalam PowerPoint yaitu ada 5 kolom. Kolom pertama yaitu akun, kolom kedua yaitu PT Induk, kolom ketiga PT Anak, kolom keempat eliminasi, dan kolom kelima konsolidasi. Nah, di kolom eliminasi ada kolom akun investasi saham PT Anak karena saham menjadi investasi. Lalu kas menjadi dikredit sebesar 300 juta, kemudian saham besar di debit sebesar 200 juta, laba ditahan di debit 100 juta. Kemudian pada kolom konsolidasi merupakan jumlah setiap akunnya. Kita bisa melihat setiap akunnya di PowerPoint tersebut. Lalu saya lanjutkan ke ayat jurnal eliminasi. Di sini ada saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 100 juta di debit. Lalu investasi pada saham PT Anak 300 juta di kredit, saldo investasi. PT Induk dan PT Perusahaan neraca konsolidasi 1 Januari 20X1. Aset kas 100 juta, piutang usaha 125 juta, persediaan 160 juta, tanah 215 juta, bangunan dan peralatan 1 miliar 400 juta, akumulasi penyusutan dikurangi 700 juta, total aset 1 miliar 300 juta, kewajiban utang usaha 200 juta, utang obligasi 300 juta, ekuitas saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta, total kewajiban dan ekuitas 1 miliar 300 juta. Kepemilikan penuh dibeli di atas nilai buku. Harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuknya nilai aset bersih, kemampuan laba atau earning power perusahaan, dan kondisi pasar secara umum. Pada saat suatu perusahaan membeli perusahaan lain, tidak alasan untuk mengharapkan harga beli akan sama dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Proses yang digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi hanya sedikit lebih sulit pada saat 100% saham perusahaan dibeli pada harga yang berbeda dengan nilai bukunya. Contohnya, PT Induk membeli semua saham biasa beredar PT Anak seharga 340 juta secara tunai pada tanggal 1 Januari 20X1. Dalam pembelian tersebut, PT Induk membayar 40 juta, lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Biaya perolehan investasi 340 juta. Nilai buku saham biasa PT Anak 200 juta. Saldo laba PT Anak 100 juta. Dan hasilnya 300 juta. Dan ini dikali 100% atau 1,0 berjumlah 300 juta bagian dari induk. Dan akhirnya perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan 340 juta dikurangi 300 juta, hasilnya 40 juta. Lalu PT Induk mencatat akuisisi saham tersebut dengan ayat jurnal
1 Januari 20X1, investasi pada saham PT Anak 340 juta, kas 340 juta. Keterangannya mencatat pembelian saham PT Anak. Tabelnya, saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 100 juta, diferensiasi 40 juta. Masuk di akun debit, sedangkan investasi pada saham PT Anak 340 juta di kredit. Keterangannya mengeliminasi saldo investasi. Ada beberapa alasan mengapa harga beli saham suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Yang pertama, kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. 2. Selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga, keberadaan goodwill. Selanjutnya akan dibacakan oleh Budi. Kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Dalam beberapa kasus, kesalahan dan penghilangan disebabkan semata-mata karena pencatatan tidak memadai. Jika terdapat kesalahan dan penghilangan tersebut, harus dilakukan koreksi langsung di pembukuan anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Koreksi ini diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya sesuai dengan PSAK 25. Setelah pembukuan anak perusahaan dinyatakan sesuai dengan PSAK, maka tidak ada lagi bagian diferensial yang disebabkan adanya kesalahan dan penghilangan tersebut. Selisih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Dalam banyak kasus, nilai wajar dari aset bersih perusahaan yang diakuisisi lebih tinggi dari nilai bukunya. Akibatnya, harga beli lebih tinggi dari nilai buku saham yang diakuisisi. Prosedur yang digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi harus menghasilkan semua aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Penilaian ini dapat dicapai dengan 1. Aset dan kewajiban anak perusahaan direvaluasi langsung pada pembukuan anak perusahaan. Kemudian, dasar akuntansi dari anak perusahaan tetap dipertahankan dan revaluasi dilakukan tiap periode dalam proses kerja konsolidasi. Revaluasi aset dan kewajiban pada pembukuan anak perusahaan umumnya merupakan cara yang paling sederhana jika semua saham biasa anak perusahaan diakuisisi. Di lain pihak, umumnya tidak sesuai untuk merevaluasi aset dan kewajiban pada pembukuan anak perusahaan jika terdapat kepemilikan minoritas yang signifikan dalam anak perusahaan. Revaluasi aset dan kewajiban anak perusahaan langsung pada pembukuan anak perusahaan disebut push-down accounting, tetapi ini tidak diperkenankan dalam PSAK 65, revisi tahun 2013. Penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan. Pendekatan yang diterapkan untuk menyiapkan satu set lengkap laporan keuangan konsolidasi setelah penggabungan usaha sama dengan yang digunakan dalam menyiapkan neraca konsolidasi sesaat setelah penggabungan usaha. Konsolidasi setelah akuisisi anak perusahaan melibatkan perubahan-perubahan sejalan dengan berlalunya waktu. Hasil dari laporan keuangan sangat bergantung pada konsep laba bersih konsolidasi dan saldo laba konsolidasi. Laba bersih konsolidasi. Jumlah yang dilaporkan sebagai laba bersih konsolidasi adalah bagian dari total laba perusahaan yang dialokasikan ke pemegang saham induk perusahaan. Ketika anak perusahaan dimiliki seluruhnya oleh induk perusahaan, semua laba induk perusahaan dan anak perusahaannya menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Laba bersih konsolidasi dihitung dengan menambahkan bagian induk atas laba anak perusahaan disesuaikan dengan penghapus bukuan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Dengan laba induk perusahaan dari hasil operasinya sendiri, yaitu laba bersih induk perusahaan dikurangi dengan pendapatan investasi dari anak perusahaan, baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas. Berikut adalah contoh. PT Idaman membeli seluruh saham PT Amanah pada nilai bukunya. Selama tahun 2000X1, PT Amanah melaporkan laba bersih senilai 25 juta rupiah, sementara PT Idaman melaporkan laba bersih senilai 125 juta rupiah, termasuk pendapatan dengan metode ekuitas dari investasi PT Amanah sebesar 25 juta rupiah. Laba bersih konsolidasi untuk periode 20X1 dihitung sebagai berikut. Demikian penjelasan dan presentasi dari kami kelompok bab 4. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga menjadi manfaat dan ilmu untuk kita semua. Terima kasih.